Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Zizi, waduh makin bercahaya baru pulang umroh. Pas banget lampunya, alhamdulillah. Gimana, ada pengalaman apa sih waktu di sana? Subhanallah, yang ada di sana pokoknya amazing. Semuanya selalu bikin bahagia dan selalu pengen balik lagi ke sana. Iya pastinya, apalagi sama orang-orang terdekat ya perginya ke sana ya. Waduh, mudah-mudahan mabrur. Amin. Ya. Dan berkaitan dengan ibadah umroh ataupun haji, sebetulnya kita umat muslim sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngomong-ngomong soal Nabi Ibrahim nih, pas banget pembahasan kita yang pertama. Kita akan bahas tentang kisah Nabi Ibrahim, bapak dari para nabi. Wah, menarik nih untuk kita simak. Tuh, langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa beriman, sepanjang sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak mengutus nabi dan rasul ke dunia untuk menyampaikan, mengajarkan, meluruskan serta mengajak manusia untuk beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara nabi dan rasul itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berikut tim Berita Islami masa kini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam serta bagaimana kisah beliau saat dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Berikut pemaparannya. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar Tarih bin Tauhur. Beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Akram dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kanaan. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, sejahtera dalam keadaan serba cukup sandang maupun pangan. Akan tetapi, tingkat hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengkaruniakan mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Mereka justru menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Nabi Ibrahim sendiri dibesarkan oleh ayahnya yang juga bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota untuk menjajakan patung-patung buatannya. Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, beliau pun tidak bersemangat untuk menjajakan patung-patung itu. Di tengah-tengah keadaan masyarakat penyembah berhala, maka diutuslah Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai calon rasul yang akan membawa kebenaran kepada kaumnya. Nabi Ibrahim diilhami akal sehat dan pikiran tajam serta kesadaran yang tinggi bahwa apa yang telah diperbuat oleh kaumnya termasuk ayahnya sendiri adalah perbuatan yang sesat. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus beliau lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya terlebih dahulu. Menurut beliau, baktinya pada sang ayah mewajibkannya memberi penerangan kepadanya agar melepaskan kepercayaan yang sesat itu dan mengikutinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, serta dengan kata-kata yang halus, Nabi Ibrahim datang kepada ayahnya untuk menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Nabi Ibrahim juga memberitahu kepada ayahnya bahwa ia diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Nabi Ibrahim juga mencoba menyadarkan ayahnya bahwa berhala-berhala itu tidak berguna sedikitpun, dan penyembahan kepada berhala-berhala itu adalah semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim berseru kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat serta ajakannya untuk berpaling dari berhala-berhala lalu menyembah hanya kepada Allah. Mendengar hal tersebut, wajah ayahnya menjadi memerah dan matanya melotot. Ayahnya merasa tidak seharusnya Ibrahim melakukan hal tersebut. Ia merasa putranya telah berani mengecam dan menghina kepercayaannya. Hingga ayahnya pun berkata kepada Nabi Ibrahim dengan nada tinggi, "Hai Ibrahim, berpalingkah engkau dari kepercayaan dan persembahanku? Dan kepercayaan apakah yang engkau berikan kepadaku yang menganjurkan agar aku mengikutinya? Janganlah engkau membangkitkan amarahku dan coba mendurhakaiku. Jika engkau tidak menghentikan penyelewenganmu dari agama ayahmu dan tidak menghentikan usahamu mengecam dan memburuk-burukan persembahanku, maka keluarlah engkau dari rumahku ini
Aku tidak sudi bercampur denganmu dalam suatu rumah di bawah suatu atap. Pergilah engkau dari mukaku sebelum aku menimpamu dengan batu dan mencelakakan engkau. Mendengar hal itu, dengan sikap tenang dan normal, Nabi Ibrahim menerima pengusiran dan kata-kata kasar dari ayahnya, lalu tetap mendoakan keselamatan bagi ayahnya. Meskipun kegagalan Nabi Ibrahim dalam usahanya menyadarkan ayahnya sangat menusuk hatinya, namun beliau sadar bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah, dan penolakan ayahnya terhadap dakwahnya tidak mempengaruhi dan melemahkan semangat Ibrahim untuk terus memberi penerangan kepada kaumnya. Nabi Ibrahim pun tidak henti-henti dalam setiap kesempatan untuk mengajak dan menyadarkan kaumnya tentang kepercayaan yang mereka anut dan ajaran yang beliau bawa. Namun pada akhirnya, Nabi Ibrahim merasa tidak bermanfaat lagi berdebat dengan kaumnya yang berkepala batu, yang tidak mau menerima keterangan dan bukti-bukti nyata yang dikemukakan oleh beliau. Hingga Nabi Ibrahim kemudian merancang akan membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa berhala-berhala dan patung-patung memang tidak berguna, bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hingga suatu hari, terdapat hari yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babylon setiap tahunnya untuk keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Penduduk kerajaan Babylon berhari-hari tinggal di luar kota di suatu padang terbuka, berkemah dengan membawa bekalan makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang sambil meninggalkan kota-kota. Mereka berseru dan mengajak semua penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai-ramai menghormati hari-hari suci itu. Nabi Ibrahim yang juga diajak turut serta berpura-pura sakit agar diizinkan untuk tetap tinggal di rumah. Ketika Nabi Ibrahim melihat kota yang sudah kosong dari penduduknya, dengan membawa sebuah kapak di tangannya, beliau pergi menuju tempat peribadatan kaumnya yang sudah ditinggalkan tanpa penjaga. Hanya deretan patung-patung yang terlihat di serambi tempat peribadatan itu. Kemudian dihancurkannya patung-patung itu berpotong-potong dengan kapak yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkannya utuh, kemudian dikalungkannya kapak Nabi Ibrahim pada leher patung besar itu. Ketika pulang dari berpesta ria di luar kota dan melihat keadaan patung-patung, tuhan-tuhan mereka hancur berantakan dan menjadi potongan-potongan yang berserakan di lantai. Para penduduk pun sangat terkejut. Bertanyalah satu kepada yang lain dengan nada heran, bahwa siapakah yang berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini? Akhirnya mereka mendapat kepastian yang tidak diragukan lagi, bahwa Ibrahimlah yang merusak dan memusnahkan patung-patung itu. Para penduduk kerajaan Babylon merasa semua ini adalah suatu penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mereka. Para penduduk pun menuntut agar si pelaku diminta bertanggung jawab dalam suatu pengadilan terbuka, di mana seluruh rakyat penduduk kota dapat turut serta menyaksikannya. Di pengadilan, ditanyalah Nabi Ibrahim oleh para hakim, "Apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusak tuhan-tuhan kami?" Dengan tenang dan sikap dingin, Nabi Ibrahim menjawab, "Patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Coba tanya kepada patung itu, siapakah yang menghancurkannya?" Para hakim pun terdiam sejenak, seraya melihat yang satu kepada yang lain dan berbisik-bisik. Kemudian hakim berkata lagi, "Engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat bercakap dan berkata. Mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya?" Tibalah masa yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Maka sebagai jawaban atas pertanyaan yang terakhir itu, Nabi Ibrahim berkata kepada para hakim itu, "Jika demikian halnya, mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong kamu dari kehancuran dan kebinasaan? Alangkah bodohnya kamu dengan kepercayaanmu itu. Tidak dapatkah kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa apa yang kamu sembah adalah perbuatan yang keliru yang hanya dipahami oleh setan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, menciptakan alam sekeliling kamu, dan mengusahakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaan? Alangkah hina dinanya kamu dengan persembahan kamu itu." Setelah Nabi Ibrahim selesai menguraikan perkataannya itu, para hakim mencetuskan keputusan bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatan menghina dan menghancurkan tuhan-tuhan mereka. Maka berserulah para hakim kepada rakyat yang hadir menyaksikan pengadilan itu, "Bakarlah ia dan bela tuhan-tuhanmu jika kamu benar-benar setia kepadanya." Keputusan pengadilan pun telah dijatuhkan. Nabi Ibrahim harus dihukum dengan dibakar hidup-hidup dalam api yang besar, sebesar dosa yang telah dilakukan.
Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat juga telah diatur. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar di mana tiap penduduk secara bergotong royong. Para penduduk dari segala penjuru kota memberikan sumbangan berupa kayu bakar sebagai tanda bakti kepada Tuhan mereka. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk upacara pembakaran, orang-orang pun datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman Nabi Ibrahim. Kayu lalu dibakar dan terbentuklah kobaran api yang dahsyat. Melihat semua itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal karena iman dan keyakinannya bahwa Allah tidak akan rela melepaskan dirinya menjadi makanan api dan korban keganasan orang-orang kafir. Kemudian dalam keadaan terbelenggu, dari atas sebuah gedung yang tinggi, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala dengan iringan firman Allah yang artinya, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Dan memang itulah yang terjadi. Ketika Nabi Ibrahim berada dalam api yang dahsyat itu, beliau merasa dingin. Hanya tali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus, sedangkan tubuh dan pakaian yang melekat pada tubuhnya tetap utuh, tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Semua ini merupakan suatu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang-orang yang melihat upacara pembakaran pun tercengang ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api yang sudah padam dan menjadi abu dalam keadaan selamat dengan pakaiannya yang tetap utuh dan tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit pun. Mereka meninggalkan lapangan dalam keadaan heran, seraya bertanya-tanya pada diri sendiri dan di antara satu sama lain, bagaimana mungkin hal ajaib itu dapat terjadi? Padahal menurut anggapan mereka, dosa Nabi Ibrahim sudah nyata mendurhakai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Namun, ada sebagian dari mereka yang dalam hati kecilnya mulai meragui kebenaran agama mereka, tetapi tidak berani mengungkapkan perasaan ragunya kepada orang lain. Sedangkan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu karena hukuman yang dijatuhkan kepada Nabi Ibrahim dan kesibukan rakyat mengumpulkan kayu bakar selama berminggu-minggu telah berakhir dengan kegagalan. Pemirsa beriman, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim merupakan bukti nyata akan kebenaran dakwahnya dan telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebagian penduduk terhadap persembahan dan patung-patung mereka, serta membuka mata hati sebagian besar dari mereka untuk memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim dalam dakwahnya. Seperti itulah kisah mukjizat Nabi Ibrahim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah tersebut dapat kita ambil hikmahnya dan dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah ya, jadi memang kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salam ini yang selalu menjadi toladan buat kita, yang selalu kita ingat adalah ketika beliau dibakar hidup-hidup tapi tidak terbakar sama sekali, justru hanya tali dan ikatan talinya itu yang terbakar. Betul sekali, dan ini jadi pengingat ya buat kita ya, apakah kita sudah menjadikan harta menjadi Tuhan kita? Apakah kita sudah menjadikan profesi kita, pekerjaan kita sebagai Tuhan kita sehingga kita melupakan Allah? Jadi kita isi kesempatan kita dalam kehidupan ini mengisi apa yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita dan kita bisa menikmati indahnya Islam. Amin. Dan setelah ini kita akan membahas tentang kisah dari anak-anak Rasulullah SAW. Wah, ini menarik nih, ya? Betul sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.